kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini. Ini era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Nabi bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok. Jadi makanan ini umat Islam kayak makanan gini di mangkok, ya kan? Diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Sedemikian rupa gambaran Nabi, sampai-sampai seorang sahabat nanya, apakah kami waktu itu jumlahnya sedikit? Itu bayangan sahabat kan gitu. Kok bisa dikeroyokin gitu? Itu karena kitanya sedikit, merekanya banyak kan gitu bayangannya. Apa jawab Nabi? Oh, bahkan jumlah kalian waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Ya. Apa ciri khas buih, Pak? Ya, jadi ciri khas buih itu, kalau kita pergi ke pantai, kita lihat ombak berdebur, dia nabrak laut ya, itu muncul buih. Dia muncul indah sekali kelihatannya, Pak ya, putih gitu ya. Tapi nggak berapa lama ada angin semilir aja tiba-tiba hilang dia. Kenapa tiba-tiba hilang? Karena ringan, ya. Karena ringan bobotnya dan karena tidak ada isinya, Pak. Jadi kalau Anda ambil buih, Anda pegang gini, Anda remes gitu ya, nggak ada isinya kan? Nggak ada isinya, kosong dia. Nah, jadi Nabi menggambarkan umat Islam itu layak jadi rebutan kayak makanan di mangkok oleh bangsa-bangsa lain ketika umat Islam kagak ada isinya, Pak. Kagak ada bobotnya. Bobot apa, Ustadz? Bobot semua-muanya. Bobot imannya lemah, bobot akhlaknya ringan, bobot ilmunya, bobot muamalahnya, bobot dakwahnya, bobot jihadnya, bobot ibadahnya, semuanya bobotnya lemah. Kita ini sangat berbeda dengan para sahabat. Para sahabat itu ditempa, ditarbiyah, dididik, diedukasi oleh Nabi SAW sedemikian rupa sehingga bobot mereka luar biasa, Pak. Sampai-sampai seorang Umar bin Khattab, apa kata Nabi tentang Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kalau jalan sendirian di tengah lembah, ada kumpulan setan lagi rapat membicarakan rencana jahat mereka, ngelihat Umar melewat, bubar rapatnya. Iya, saking berbobotnya Umar. Tapi kita sekarang, Pak, 5 muslim jalan malam Jumat lewat kuburan, ada sesuatu yang bunyi-bunyi gitu kan, bubar semua muslim itu. Yang kabur yang muslim, ya kan? Yang padahal belum tentu setan itu, ya kan, berjaya dia bergentayangan. Jadi beda sekali, Pak, kita. Makanya kalau kita nggak mau jadi umat yang diperebutkan kayak makan di hidangan gitu ya, di mangkok gitu ya, mari kita angkat bobot kita masing-masing. Mari kita fastabiqul khairat, kuatkan kuatul iman, kuatul akhlak, kuatul ilm, ya, kuatul tijarah, kuatul dakwah, kuatul ibadah, ya, semua bidang, Pak. Mari kita perbaiki. Jangan nunggu orang lain, tapi kita berlomba memperbaiki, menguatkan bobot kita masing-masing. Yang keenam, ini era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah nggak takut lagi kepada kaum muslimin. Hadisnya lanjutannya, Nabi bersabda, sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh kepada kalian. Coba lihat kelakuan musuh-musuh kita sekarang, Pak. Kelakuan Zionis Yahudi di Palestina. Mereka kalau membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, Pak, nggak ada perasaan, nggak ada rasa khawatir nanti dituntut sama PBB, nggak ada cerita, Pak. Pokoknya bantai-bantai aja. Coba lihat musyrikin Cina, bagaimana mereka menzalimi saudara-saudara kita Uighur yang ada di Xinjiang di Cina bagian barat. Nggak ada rasa takut, Pak. Bulan Ramadan, malam-malam lampu nyala, ya kan, sebuah rumah muslim, ya kan, langsung didatangi suruh matiin, nggak boleh sahur. Siang-siang dipaksa makan apa? Makan babi pula, minum apa? Minum arak pula. Nggak ada rasa takut, Pak. Ya. Makanya sekali lagi kita agak sedikit terhibur, Pak, ketika konon kabarnya Amerika Serikat hengkang karena takut lawan Taliban. Itu agak sedikit terhibur dia kan. Tapi tolong jangan terlalu bergembira. Kita lihat dulu, wait and see. Ini kelanjutan ceritanya kemana nih? Karena terus terang Amerika ini kan king of deception kan, raja tukang tipu gitu. Ya. Kayaknya ngasih kebaikan, jangan-jangan udah nanam keburukan yang luar biasa. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hari ini musuh-musuh umat Islam itu nggak takut sama kita. Karena kita ini nggak layak ditakuti. Sebab kita nggak layak dihormati aja nggak.
Sementara dulu umat Islam, wow, luar biasa Pak, ditakuti. Khalid bin Walid radhiyallahu an itu terkenal panglima perang yang kalau udah mimpin pasukan Islam nggak ada kamus kalah Pak, menang terus. Termasuk waktu dia mimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada musuh, daripada Romawi ya, karena dia mengucapkan kata-kata yang menggentarkan musuh. Jadi Khalid bin Walid itu waktu mimpin pasukan Islam mau lawan Romawi, dia mengeluarkan kata-kata begini: ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Aku datang dengan satu pasukan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian wahai Romawi mencintai kehidupan. Kalimat ini sampai ke telinga tentara Romawi. Tentara Romawi langsung lari ke jenderalnya ngasih laporan. Begitu jenderalnya dengar, gemeter jenderalnya. Dan jenderalnya bilang begini: bagaimana kita bisa mengalahkan satu kaum yang niatnya pengen mati sedangkan kita niatnya pengen menang gitu, pengen hidup pengen menang gitu kan. Jatuh mental jenderalnya, karena jenderalnya jatuh mentalnya, semua pasukannya jatuh mentalnya, sehingga pasukan Islam yang walaupun jumlahnya lebih kecil ini berhasil mengalahkan musuh Romawi yang jumlahnya berlipat kali. Nah, itulah pendahulu kita Pak. Jadi kita sekarang problemanya adalah ya memang kita ini nggak pantas ditakuti Pak ya, jangan ditakuti, dihormati aja enggak gitu. Nah yang ketujuh, ini era dimana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang paling mengerikan namanya wahan. Masih lanjutan hadis tadi, Nabi bersabda, sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian dan Allah akan tanamkan dalam hati kalian al-wahan. Sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut atau benci dengan kematian. Ya. Jadi hari ini umat Islam menjadi lemah karena terjangkiti penyakit al-wahan. Cinta dunia, sementara terhadap kematian mereka karahiyah. Karahiyah ini bisa berarti takut, bisa berarti benci. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini di hadapan para sahabat, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa suka ketemu Allah, Allah suka ketemu dia. Barang siapa benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia. Begitu Nabi ngomong begini, sahabat langsung ngerti, langsung nanya gini, ya Rasulullah, siapa yang tidak takut menghadapi kematian? Nah, gitu. Jadi langsung ngerti gitu loh, maksud ketemu Allah itu adalah kematian. Terus kata Nabi, bukan begitu. Seorang mukmin menjelang wafatnya akan didatangi malaikat memberi kabar gembira dan memperlihatkan tempat tinggalnya di surga nanti. Nah, begitu dia melihat itu, dia menjadi rindu ingin ketemu Allah karena dia senang apa yang dia lihat, maka Allah pun senang menjemput dia. Sementara pendosa, orang kafir, ketika menjelang wafatnya datang malaikat juga ngasih kabar buruk dan ngasih lihat tempat tinggalnya di akhirat nanti, neraka menyala-nyala. Dia nggak suka ngelihat itu, berarti dia nggak suka ketemu Allah dan Allah juga nggak suka ketemu dia. Masya Allah. Ya, jadi saudaraku rahimakumullah, kematian bukan untuk dihindari Pak. Kematian bukan untuk dihindari. Sebab kita nyari kematian juga belum tentu dapat Pak, belum tentu. Lagi-lagi contohnya Khalid bin Walid. Anda tahu Khalid bin Walid yang selalu memimpin peperangan dengan segala kedahsyatan perang, akhirnya meninggalnya di mana? Di mana meninggalnya Khalid bin Walid? Di medan perang apa di tempat tidur? Di tempat tidur. Gitu. Dan Anda tahu menjelang wafatnya, karena dia sadar dia akan meninggal di atas tempat tidur, dia mengeluarkan kalimat yang terkenal Pak. Bunyinya begini, mana matil jubana. Moga-moga para pengecut nggak bisa tidur nyenyak, katanya gitu. Saya ulangi, moga-moga para pengecut nggak bisa tidur nyenyak. Pengecut itu adalah muslim yang ketika ada panggilan jihad, dia bilang, ah enggak lah, gue di rumah aja dah, gue tidur aja, gitu kan. Dia pikir dia tidur di tempat tidur nggak bakal bisa mati, gitu. Ini lihat gue nih, Khalid bin Walid, udah ikut berbagai peperangan, ternyata harus menemui kematian di atas tempat tidur. Dia pengen mati di medan jihad, dia udah
Wow, Anda tahu waktu Khalid bin Walid dimandikan jenazahnya Pak, ditemukan berapa luka? 80 luka seluruh tubuhnya. Ada luka pedang, luka panah, luka tombak, ya kan? Tapi matinya di atas tempat tidur. Jadi pertanyaan besar, gara-gara satu benda kecil yang gak kelihatan, kok bisa rela gitu ngerubah tata cara sholat demi supaya bisa memperpanjang umur di dunia? Come on, kematian gak bisa dihindari dan gak bisa diraih. Jadwalnya semua sudah ditentukan Allah, caranya juga Allah yang tentukan, di mananya Allah yang tentukan, jadwalnya, tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya Allah yang tentukan. Mari kita kembali kepada al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Jangan kembali kepada iman kepada asbab, kepada sebab-sebab. Ya sebab itu cuma upaya Pak, ya. Makanya kalau tabib yang benar, ya kan, itu setiap dia menyembuhkan pasiennya, dia nggak bilang gue nyembuhin, tidak, alhamdulillah Allah sudah sembuhkan kamu. Itu benar, itu baru tabib. Kalau dokter kan sampai berani Pak bilang, oh kayaknya kalau ngelihat diagnosa bapak nih tinggal 2 bulan umur bapak nih. Nauzubillahi min dzalik. Lo kate takdir dari lo. Gitu. Ya, nah jadi saudaraku rahimakumullah, nggak pantas orang beriman itu cinta dunia dan takut menghadapi kematian, nggak pantas. Kita ini pantasnya apa? Hubbul akhirah, cinta akhirat. Itu yang pantas. Bahkan kita ini pantasnya hubbul maut, ya, al mautu fi sabilillah, cinta mati di jalan Allah. Sebab kalau kita cinta dunia dan takut mati, apa bedanya kita dengan yang mimpin dunia sekarang, yang cuma ngerti urusan dunia dan lalai dengan urusan akhirat? Kagak ada bedanya Pak. Kan yang mimpin dunia materialis, sekularis gitu. Masa kita juga jadi materialis sekularis? Ya. Dan karenanya pantas kalau Nabi bilang ujung akhir dari era fitnah ini, kenapa orang bisa murtad, pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir? Ternyata kuncinya di ujungnya Pak. Dia rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Udah kacau Pak, nggak bisa ngebedain mana yang mahal mana yang murah. Bagi kita orang beriman Pak, agama ini mahal apa murah Pak? Nah, bukan saja mahal, yang paling mahal tuh agama buat kita orang beriman. Makanya Nabi sampai berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan kau biarkan musibah menimpa agama kami. Kalau musibah menimpa kesehatan kami nggak apa-apa, musibah menimpa harta kami nggak apa-apa, tapi kalau udah agama kami itu puncak musibah. Sebaliknya bagi orang beriman, barang kenikmatan dunia mahal apa murah? Murah. Yang kalau kita dapat alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Toh semua orang sudah ditakar sama Allah rezekinya, kenikmatan dunianya udah ditakar sama Allah. Jadi nggak pantas demi barang kenikmatan dunia agama rela dirubah-rubah, diganti-ganti, dijual, diperjualbelikan. Nauzubillahi min dzalik. Nggak bisa. Kalau seandainya itu benar, maka nggak ada dalam Islam konsep mati syahid, nggak ada Pak. Konsep mati syahid itu rela mengorbankan nyawa, jiwa demi meninggikan agama. Tapi sekarang rela mengorbankan agama demi meninggikan selamatan jiwa. Kalau sekarang kan begitu, ya. Karena apa? Penyakit wahan. Yang kedelapan dan ini terakhir, inilah era di mana Ar-Ruwaibidah mendominasi, menguasai urusan publik, urusan umum. Nabi bersabda, sungguh sebelum munculnya Dajjal akan ada sinina khudda'atan, tahun-tahun penuh tipu muslihat, sehingga orang yang jujur didustakan, sebaliknya pendusta dibenarkan, orang yang amanah dikhianati, sebaliknya orang yang suka berkhianat diberi kepercayaan, diberi amanah. Dan para Ruwaibidah akan angkat bicara. Sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu Ruwaibidah? Kata Nabi, orang bodoh, orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik. Dan ingat Pak, pengertian bodoh dalam kacamata Quran dan Sunnah adalah al-jahlu anid din, bodoh akan agama. Bukan bodoh akan ilmu sosiologi, ilmu medis, ilmu farmasi, ilmu apalagi politik, bukan. Tapi bodoh akan urusan agama. Nah hari ini kalau Anda perhatikan di berbagai forum diskusi, seminar, kira-kira yang banyak bicara orang yang ngerti din apa orang-orang bodoh, orang-orang fasik? Hah? Orang fasik, ya.
Jadi inilah zaman kita, zaman Ar-Ruwaibidah, dikasih ruang bicara. Yang karenanya kalau kita ikut-ikutan dengerin apa kata Ruwaibidah itu, jangan heran kita juga jadi ngawur. Nah, akhirnya nanti orang yang benar kita dustakan, orang yang dusta kita benerin, ya, orang pengkhianat kita tetap kasih amanah, sementara orang yang amanah kita singkirin. Ya, inilah dunia kita sekarang. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.